Banyak sekali pelamar kerja pemula juga termasuk fresh graduate yang sebenarnya mereka layak untuk bekerja. Namun dikarenakan mereka melakukan kesalahan-kesalahan saat mengirim surat lamaran. Hal inilah yang membuat mereka tidak mendapatkan panggilan tes maupun ke tahap wawancara. Oleh karena itu, kamu bisa nonton video ini sampai selesai karena aku akan membantu kamu agar tidak melakukan hal yang sama. Di akhir video, aku juga memberikan format surat yang bisa kamu gunakan untuk melamar kerja agar kamu memiliki peluang lebih besar untuk diterima kerja. Gratis. Kesalahan yang pertama yaitu surat lamaran kerja yang sama untuk semua jenis pekerjaan. Mungkin kamu juga pernah melakukan ini. Misalnya di saat perusahaan A membuka posisi pekerjaan sebagai admin, kamu juga menggunakan format surat lamaran yang sama dengan perusahaan B yang membuka lowongan sebagai staf operasional. Padahal seharusnya kamu menggunakan format dan kalimat yang berbeda. Karena tentunya posisi yang kamu lamar membutuhkan keahlian yang berbeda pula. Ketika melamar pekerjaan, penting untuk menyesuaikan surat lamaran dengan posisi yang kamu lamar. Hal ini dikarenakan setiap pekerjaan memiliki tanggung jawab, kualifikasi, dan keahlian yang berbeda. Jadi penting bagi kamu untuk mengubah dan menyesuaikan kalimat-kalimat dalam surat lamaran agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan posisi yang kamu incar. Tipsnya, selalu melakukan riset tentang perusahaan yang kamu lamar. Pelajari visi misi dan nilai-nilai mereka agar memiliki kesan kamu memahami perusahaan tersebut. Kedua, mencantumkan pengalaman dan informasi yang kurang relevan. Kesalahan ini sangat sering dilakukan. Pelamar kerja pemula selalu mencantumkan pengalaman yang kurang relevan dalam surat lamaran. Cenderung mencantumkan semua pengalaman kerja yang pernah mereka miliki tanpa memperhatikan relevansinya dengan posisi yang dilamar. Padahal mencantumkan pengalaman yang kurang relevan mengesankan bahwa kamu belum memahami dengan baik persyaratan dan kebutuhan posisi yang kamu lamar. Tentunya pihak perusahaan akan meragukan kemampuanmu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, pastikan untuk hanya mencantumkan pengalaman yang dapat memberikan nilai tambah dan mendukung keahlian yang dibutuhkan dalam posisi yang kamu lamar. Fokuslah menulis kalimat yang memberikan kesan kamu memiliki potensi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dengan cara ini, surat lamaranmu akan terlihat lebih terarah dan meyakinkan pihak perusahaan bahwa kamu memiliki keahlian yang relevan dengan posisi yang mereka tawarkan. Ketiga, terlalu banyak lampiran. Meskipun kamu mungkin ingin memberikan semua informasi yang mungkin relevan, terlalu banyak lampiran dapat membuat surat lamaran terlihat tidak teratur dan membingungkan bagi pihak perusahaan yang membacanya. Penting untuk memilih lampiran yang paling penting dan relevan dengan posisi yang kamu lamar. Lampirkan dokumen-dokumen seperti CV, transkrip nilai, sertifikat pendukung, dan portofolio yang berkaitan dengan keahlian dan pengalamanmu. Hindari melampirkan dokumen yang tidak memiliki hubungan langsung dengan posisi yang kamu lamar, seperti sertifikat kursus yang tidak relevan atau surat rekomendasi yang kurang berhubungan. Ingat, justru terlalu banyak lampiran yang tidak relevan akan membuat lamaran kamu ditolak. Keempat, tidak mencantumkan prestasi dan pencapaian. Prestasi merupakan nilai jual kamu bagi perusahaan. Mencantumkan prestasi dan pencapaianmu adalah cara yang efektif untuk memperkuat surat lamaranmu dan menarik perhatian pihak perusahaan. Jika kamu merupakan seorang fresh graduate yang belum memiliki pengalaman kerja yang signifikan, fokuslah pada pencapaian akademik, proyek penelitian, partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, atau keberhasilan lain yang menunjukkan kemampuanmu untuk mencapai tujuan dan menghadapi tantangan. Meskipun prestasi kamu kecil, tidak masalah. Yang terpenting prestasi tersebut relevan dengan posisi yang kamu lamar. Kelima, tidak ada call to action dalam penutup. Banyak yang tidak tahu call to action merupakan bagian penting dalam surat lamaran yang memberikan instruksi atau ajakan kepada pihak perusahaan untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Pada bagian penutup surat lamaran, pastikan untuk menyertakan ajakan yang jelas dan tegas. Misalnya, kamu bisa mengungkapkan keinginanmu untuk mendapatkan kesempatan untuk bertemu secara langsung dalam tahap wawancara. Sebagai contoh, kamu bisa cantumkan pernyataan seperti saya berharap dapat bertemu dengan Bapak atau Ibu di tempat untuk sesi wawancara untuk menjelaskan potensi yang ada di diri saya. Meskipun sepele hal ini memberitahu rekruter bahwa kamu selalu siap dan menginginkan mereka untuk menghubungimu dan melanjutkan proses lamaran. Intinya kesalahan-kesalahan berikut ini yang sering dilakukan oleh pelamar kerja pemula. Pertama, surat lamaran kerja yang sama untuk semua jenis pekerjaan. Kedua, mencantumkan pengalaman dan informasi yang kurang relevan. Ketiga, terlalu banyak lampiran. Keempat, tidak mencantumkan prestasi dan pencapaian. Kelima, tidak ada call to action dalam penutup.
Sebagai apresiasi aku, karena kamu mau belajar dengan menonton video ini sampai habis. Aku sudah menyediakan beberapa format surat lamaran yang kamu bisa download di link yang ada di deskripsi video ini. Gratis! Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, kamu bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan sampai jumpa di video kami lainnya.